Kalau dalam sistem Islam itu orang yang membunuh maka balasannya juga dibunuh pula. Ada yang mengatakan, "Apa kejam bana Islam tuh yo? Masa apa bunuh-bunuh saja gitu? Masa hukumannya hukuman mati?" Nah, Bapak Ibu, orang tadi mengecek karena yang dibunuh tuh, yang dihukum mati itu atau orang yang dibunuh itu bukan keluarganya, sempat ayahnya yang dibunuh oleh orang. Kira-kiranya santai enggak kepada orang yang membunuh Bapak Ibu? Enggak, pasti. Bahkan bukan hanya dibunuh, diazab dulu kok dapat ya kan? Ditinju kepalanya itu dulu, baru dibunuh gitu. Itu karena bukan keluarga dia yang mengalami. Kalau keluarga dia yang dibunuh, apakah anak dia, apakah orang tua dia, apakah saudara dia, pasti akan sangat besar rasa kekesalan dalam jiwanya. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin sedang jemaah salat subuh Masjid Jami' Hasanuddin Sabih Isma Rabbikal A'la Batang Anai yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Allah masih bangunkan kita dari tidur kita, yang artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, untuk menambah amal-amal soleh, menyongsong kehidupan akhirat, serta masih memberikan kita kesempatan untuk beristighfar, meminta ampun atas dosa-dosa kita. Mudah-mudahan hari ini bisa kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya, sehingga di sisi Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Sabih Isma dan jajarannya, yang terhormat para tokoh masyarakat Tungku Tigo Sajarangan, ini mama alim ulama Cadia Pandai, Kapai Tampe Batanyo, Kapulang Tampe Kabar Barito. Yang terhormat ustadz-ustadz kita yang senantiasa mendampingi dan mengimami sholat-sholat kita, umumnya kepada seluruh jamaah, tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Lain sehat-sehat saja Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang mulia, kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sudah memasuki hadis yang ke-14. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ini nama aslinya adalah Abdullah bin Mas'ud. Beliau merupakan sahabat yang memiliki keutamaan. Salah satu yang paling fenomenal dari Abdullah bin Mas'ud ini adalah beliau orang yang membacakan Al-Quran di tengah-tengah kaum kafir Quraisy. Jadi suatu hari para sahabat sedang berkumpul, lalu mereka mengatakan,
Bagaimana mungkin orang Quraisy bisa mengenal Islam sementara mereka belum pernah mendengar Al-Quran dibacakan? Lalu datanglah Abdullah bin Mas'ud, aku akan membacakan Al-Quran di hadapan mereka. Nah, kemudian sahabat lain melarang, jangan, kita butuh seseorang yang punya kedudukan yang tinggi supaya tidak dipukul nanti, tidak dihajar oleh kaum kafir Quraisy. Tapi Abdullah bin Mas'ud tetap bersikeras, biarlah aku akan bacakan apapun konsekuensinya. Maka dia pun dibacakannya Al-Quran surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allama Al-Quran, ya, sampai beberapa ayat selanjutnya. Maka dia pun dihajar dan digebukin oleh kaum kafir Quraisy. Lalu para sahabat pun mengevakuasi. Nah, setelah itu mereka mengatakan, inilah yang kami takutkan terjadi kepadamu. Namun apa kata Abdullah bin Mas'ud? Tidak masalah, bahkan aku mau melakukannya lagi. Nah, di letakah itu Bapak Ibu akan dihajar, tapi tetap bersemangat untuk membacakan Al-Quran di tengah-tengah kaum kafir Quraisy. Kelak Abdullah bin Mas'ud inilah yang menjadi ulama yang besar, menjadi seorang ahli Al-Quran, dan menjadi tempat bertanyanya para sahabat, menjadi ulama di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, Bapak Ibu, beliau meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 perkara. Ats-tsayyibuz zani, yaitu orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh, maka jiwa dibalas dengan jiwa. Wa tariku lidinihi al-mufariqu li jamaah, dan orang yang meninggalkan agamanya juga memisahkan diri dari jemaah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, Bapak Ibu yang mulia, ada beberapa pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, kata Nabi, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena 3 perkara. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu tidak boleh dibunuh. Haram hukumnya dan sangat besar dosanya. Nah, sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi. Apa kata Allah? Al-Quran surah An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya selama-lamanya, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan dia dilaknat oleh Allah, wa addalahu azaban 'azima, dan akan disediakan untuknya azab yang pedih. Nah, luar biasa Bapak Ibu, membunuh ini luar biasa. Masuk neraka jahanam, dimurkai Allah, dilaknat Allah, dan disediakan azab yang pedih. Nah, ini ancaman yang serius. Jadi tidak boleh sembarangan membunuh orang. Nah, kok kini Bapak Ibu, naudzubillah, nyawa orang tidak ada haragonya lagi. Baru beberapa hari yang lalu ada kabar tawuran di bypass Jumat malam tidak salah Bu. Nah, sampai meninggal Bapak Ibu. Hanya karena tawuran saja sampai meninggal, menghilangkan nyawa orang. Bayangkan. Nah, bukan lewat bypass sore Bapak Ibu. Cameh lu ambo tadi pas pagi kan. Layaman kok. Entah ada tawuran lu balik. Alhamdulillah tadi lay aman, alhamdulillah tidak ada nampak. Nah, jadi nyawa seorang muslim itu mahal harganya. Tidak bisa dilayangkan seperti itu saja. Dosa besar dan azab yang pedih bagi orang yang membunuh seorang muslim. Nah, Bapak Ibu,
Kemudian pelajaran kedua yang kita ambil, bolehnya membunuh seorang muslim itu dengan 3 alasan. Nah, ini yang kita bacakan tadi. Yang pertama yaitu orang yang sudah menikah tapi berzina. Yang kedua, orang yang membunuh. Dan yang ketiga, orang yang murtad dan memisahkan diri dari jamaah. Nah, Bapak Ibu, 3 perkara ini diancam dengan hukuman mati. Tentu menunjukkan betapa besar kerusakan yang ditimbulkan. Yang pertama tadi, orang yang sudah menikah tapi berzina. Ini disebut sebagai zina muhsan namanya. Kalau orang yang belum menikah berzina, itu hukumannya 100 kali cambuk. Tapi kalau orang yang sudah menikah lalu dia berzina, hukumannya dirajam. Apa itu dirajam, Bapak Ibu? Dikuburkan badannya setengah. Nah, dimasukkan badannya ke dalam tanah setengah, kemudian dilempar dengan batu sampai mati. Batunya tidak boleh terlalu besar, tidak boleh terlalu kecil. Kalau terlalu besar nanti sekali impuk mati langsung. Kalau terlalu kecil lamu bana bunuh. Nah, jadi batunya yang sedang-sedang. Bayangkan betapa pedihnya. Nah, Bapak Ibu, kalau dicerna secara logika, secara rasional, sebab zina muhsan ini sangat keterlaluan. Dia sudah menikah, berzina bulunya. Lahadut sampai menyalurkan yang halal, masih jonya cari yang haram. Jadi sudah rusak akalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, dan zina muhsan ini juga merupakan bentuk pengkhianatan. Sebab ketika akad itu dijalin, ya kan di situ sudah berjanji, ya kan, janji kesetiaan. Maka orang yang zina muhsan dia mengkhianati pasangannya, pasangan sahnya. Dia sudah punya istri, dia khianati. Dan orang yang dia zinai itu akan merasakan dampak kerusakan yang luar biasa. Anak yang lahir dari zina itu tidak diakui sebagai anaknya dia. Terputus nasab, terputus warisan. Jadi kalau anak kau lahir dari zina, Bapak Ibu, itu dia tidak bernasab kepada ayahnya, dia bernasab kepada ibunya. Sebab anak yang lahir dari zina itu tidak diakui bahwa dia anak daripada laki-laki yang menzinai ibunya tersebut. Nah, maka terjadilah kerusakan yang luar biasa, dampaknya sangat besar, merusak nama baik keluarga, merusak kesucian nasab, ya, dan banyak kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Maka inilah azab, ya, siksaan atau hukuman bagi orang yang melakukannya, yaitu dirajam, dilempari batu sampai mati. Kemudian yang kedua, membunuh. Kalau dalam sistem Islam itu orang yang membunuh maka balasannya juga dibunuh pula. Ada yang mengatakan, Pak, kok kejambana Islam tuh yo? Masa apa bunuh-bunuh saja gitu? Masa hukumannya hukuman mati? Nah, Bapak Ibu, orang tadi mengecek karena yang dibunuh tuh, yang dihukum mati itu, atau orang yang dibunuh itu bukan keluarganya, sempat ayahnya yang dibunuh oleh orang. Kira-kiranya santai enggak kepada orang yang membunuh, Bapak Ibu? Enggak, pasti. Bahkan bukan hanya dibunuh, diazab dulu kok dapet, ya kan? Ditinju kepalanya itu dulu, baru dibunuh gitu. Nah, itu karena bukan keluarga dia yang mengalami. Kalau keluarga dia yang dibunuh, apakah anak dia, apakah orang tua dia, apakah saudara dia, pasti akan sangat besar rasa kekesalan dalam jiwanya. Nah, maka Islam ini memberikan hukuman yang paling adil, yang paling impas. Maka nyawa itu dibalas dengan nyawa. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang ketiga yaitu murtad, keluar dari agama Islam, dan memisahkan diri dari jemaah. Jadi para ulama mengatakan di sini murtadnya itu
dia murtad dan sekaligus berkonspirasi untuk menghancurkan negara Islam seperti itu. Jadi sudahlah murtadnya memisahkan diri dari jamaahnya, maksudnya dia bergabung dengan musuh. Nah, tentu membahayakan. Dia sudah berkhianat kepada negaranya sendiri dan membahayakan kaum muslimin. Nah, inilah sebabnya orang yang murtad dan memisahkan diri dari jemaah itu termasuk yang boleh untuk dibunuh. Nah, ini dosa-dosa yang sangat besar sekali. Bahkan Bapak Ibu, dalam salah satu ayat Al-Quran, apa kata Allah? Barang siapa yang membunuh seseorang, seolah-olah dia membunuh semua orang. Karena apabila sudah dia lakukan itu, hilang hati nuraninya. Kita saja Bapak Ibu, jangankan membunuh orang lain, melukai orang saja, melukai kok, nggak sampai membunuh, ada pasti kita tidak tega, Bapak. Kok tega untuk menghabisi orang lain gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka inilah poin kedua yang kita dapatkan. Kemudian pelajaran yang ketiga, yang melakukan hukuman mati atas tiga hal ini bukan masyarakat sipil, bukan kita Bapak Ibu, tapi siapa? Pemerintah. Nah, jangan beko pulang dari Siko kan, Bapak Ibu tahu itu ada orang yang berzina gitu kan, langsung Bapak Ibu habisi surang gitu, main hakim sendiri. Atau ada orang yang keluar dari agama Islam, langsung dieksekusi, ditampik. Nah, itu tidak karajo gitu Bapak Ibu. Itu negara yang mengurusnya. Nah, makanya yang kita bahas ini sistem yang berlaku dalam negara Islam. Nah, akan tetapi memang ya yang dosa-dosa di sini itu balasannya itu diserahkan kepada negara. Jadi bukan kita yang petatang-petenteng langsung melakukannya. Nah, ini nanti akan menghasilkan keburukan yang lebih besar lagi. Nah, maka itu bukan tugas kita untuk menghakimi, namun negaralah yang nanti bertugas di situ. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian pelajaran yang keempat, yaitu memang yang mendapatkan hukuman atas perbuatan tersebut itu memang orang yang melakukan. Siapa yang melakukan perzinaan tadi, dia yang mendapat hukum rajam, hukum cambuk tadi. Siapa yang melakukan pembunuhan, dia yang dibunuh balik. Siapa yang murtad tadi, maka dia yang mendapat dibunuh seperti itu. Akan tetapi Bapak Ibu, untuk masalah dosa ini bukan hanya si pelaku yang mendapatkan. Siapa lagi yang mendapatkan? Orang yang menginspirasi dia melakukannya itu juga mendapatkan dosa atas perbuatan tersebut. Nah, apa kata Nabi dalam hadis? La tuqtalu nafsun zulman. Tidaklah terbunuh seseorang secara zalim illa kana ala ibni Adam al-awwal, kecuali anak Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan, yaitu si Qabil, kiflum min damiha, mendapatkan dosa atas pembunuhan tersebut. Setiap orang yang melakukan pembunuhan di muka bumi mengalir dosanya kepada si Qabil, sebab dia yang pertama kali menginspirasi orang untuk melakukan pembunuhan. Nah, maka Bapak Ibu, ada yang namanya dosa jariah, dosa yang terus mengalir kepada orang yang mencontohkan. Nah, jadi untuk masalah hukuman pelaku yang dapat, tapi untuk masalah dosa orang yang menginspirasi pun itu bisa mendapatkan dosa atas perbuatan itu. Maka hati-hatilah kita, jangan sembarang-sembarang mengejek Bapak Ibu, ya kan? Jangan menunjukkan perbuatan jelek di hadapan umum, nanti ditiru orang, mengalir dosanya kepada kita. Kalau kan orang ngacok bagarah gini, bagarah, akhirnya orang serius, ya kan? Akhirnya terjadilah perbuatan-perbuatan na'udzubillah tadi, sehingga menimbulkan kerusakan yang besar. Maka hati-hati kita, jangan sampai gara-gara kita orang berbuat dosa.
Bapak Ibu yang mulia, inilah beberapa pelajaran yang kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah jaga kita, keturunan kita, dan jemaah kita dari 3 perkara yang sangat merusak ini. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.